orang punya cerita, begitu juga aku. Perjalananku nggak selalu mudah, tapi dari setiap langkah aku belajar banyak tentang tumbuh, berjuang, dan bermimpi. Halo semua, kenalin nama aku Nisrin Aulia Cahyadi dan inilah kisahku. Aku lahir pada bulan November tahun 2006 di kota Ciamis. Banyak orang menyebutnya kota manis. Sebagai anak tunggal dari keluarga kecil, aku sangat merasakan betul perhatian dan kasih sayang yang tiada tara dari kedua orang tuaku. 1 tahun setelah kelahiranku di Ciamis, orang tuaku memutuskan untuk merantau keluar kota. Dari umur 1 tahun sampai umur 2 tahun, aku tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tepatnya di Tanah Kusir. Namun di sana banyak hal mistis yang terjadi. Dengan adanya kejadian hal itu, orang tuaku memutuskan untuk pindah ke Pondok Aren, kota Tangerang Selatan. Saat usiaku yang berumur 4 tahun, orang tuaku mendaftarkanku di TK Islam Anida di Pondok Aren, kota Tangerang Selatan. Di masa inilah pertama kalinya aku mengenal sekolah. Setiap pagi, mamaku selalu mengantar dan menungguku sampai aku pulang. Di TK, aku belajar menulis huruf, berhitung sederhana, menggambar, sampai bernyanyi. Kegiatan favoritku adalah mewarnai gambar dengan krayon. Selain itu, aku juga suka bermain ayunan dan perosotan di halaman sekolah. Setelah itu, aku lulus TK pada tahun ajaran 2012 sampai 2013. Aku mulai sekolah dasar pada usia 6 tahun. Aku SD di SD Negeri Tajur yang terletak di Parung, Bogor. Hari-hari awal diisi kegiatan perkenalan dan dilanjut dengan kegiatan membaca, berhitung, menggambar, dan lain sebagainya. Kegiatannya tidak jauh beda dengan kegiatan di TK. Naik tingkat ke kelas 2, aku sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sudah aktif mengikuti lomba-lomba seperti lomba mewarnai antar kelas. Kelas 3 menjadi masa yang lebih menantang karena pelajaran mulai semakin sulit, terutama matematika pada bagian perkalian dan pembagian. Di masa ini aku juga pernah mengikuti lomba cerdas cermat antar sekolah dan kelompokku berhasil meraih juara. Memasuki kelas 4, pelajarannya sudah mulai banyak. Aku suka saat melakukan percobaan sederhana seperti menanam biji kacang hijau di kapas basah dan melihatnya tumbuh. Di kelas 5 ini pelajaran sudah mulai agak kompleks, maka dari itu orang tuaku mendaftarkan aku les. Saat itu aku les di Nurul Fikri Parung yang jaraknya lumayan dekat dari rumahku. Di kelas 6 ini memasuki masa menegangkan namun menyenangkan. Masa menegangkannya karena di masa ini aku harus mempersiapkan ujian nasional dan mempersiapkan nilai untuk ke jenjang menengah yaitu SMP. Masa menyenangkannya adalah di sini aku dan teman-temanku jalan-jalan atau biasa disebut study tour ke Kebun Raya Bogor dan Taman Bunga, serta melakukan kemah bersama 2 angkatan. 2019 dimulainya kelas 1 SMP atau banyak orang menyebut kelas 7. Kembali lagi di mana masa yang mengharuskan aku untuk berkenalan lagi dengan teman baru. Waktu kelas 7 ini aku dipilih menjadi tim adiwiyata di sekolah. Memasuki fase kelas 8 yang katanya libur 2 minggu tapi nyatanya dirumahkan berbulan-bulan. Dunia saat itu sedang dilanda pandemi COVID-19. Sekolah yang biasanya berangkat pagi dan menggunakan seragam rapi tiba-tiba berubah jadi pembelajaran daring. Memasuki kelas 9, situasi pandemi belum sepenuhnya berakhir. Pembelajaran daring masih berlanjut meskipun sesekali ada pertemuan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya sama dengan kelas 6, banyak kegiatan yang dilakukan di kelas 9 ini seperti ujian praktik dan persiapan masuk ke jenjang atas. Memasuki kelas 10, aku merasa seperti memulai lembaran baru dalam hidup setelah melewati masa SMP dengan penuh tantangan, terutama saat pandemi. Kini aku melangkah ke lingkungan SMA yang benar-benar berbeda. Di kelas 10 ini mendapat 2 tema P5. Semester 1 yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan
Kami diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Lalu di semester 2, P5-nya bertemakan kearifan lokal. Kelasku mendapat daerah Sumatera Utara. Kelas 11, suasana sekolah terasa semakin serius. Mulai benar-benar merasakan tantangan belajar yang lebih berat, materi pelajaran semakin sulit. Apalagi aku sudah memilih jurusan sesuai minat aku, yaitu sains kesehatan. Di kelas 11 ini aku juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR. Eskul ini biasanya kita membuat eksperimen kimia seperti membuat sabun, fire hand, membuat es krim, dan masih banyak lagi. Dan di masa ini juga kami melaksanakan go to campus dengan destinasi Bromo, Malang, Yogyakarta. Kelas 12 adalah tahun yang penuh perjuangan dan harapan. Di tahun ini aku benar-benar merasakan bagaimana perjuangan untuk menatap masa depan dimulai. Selain harus menyelesaikan pelajaran sekolah, aku juga harus bersiap menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu SNBP dan SNBT. Awalnya aku menaruh harapan besar pada SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, tapi nyatanya dinyatakan tidak lolos. Lalu aku mendaftar SNBT dan dinyatakan lolos di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.